Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kelas 1, hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Kita akan belajar tematik. Tematik kelas 1, tema 1, Pekan 3, SDIT At-Taqwa Surabaya. Sebelum Ustazah mulai untuk Pekan 3, Ustazah ingin bertanya, di Pekan 2, tematik kemarin belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Di tematik Pekan 2, kita belajar di materi PPKN yaitu tentang adab makan. Ada yang masih ingat adab makan ada berapa ya dan apa saja? Baik, yang pertama yaitu adab makan, mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi kalian untuk doa sebelum dan sesudah makan harus hafal ya beserta artinya. Yang ketiga, makan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kiri ya. Yang keempat, tidak boleh berdiri saat makan. Tidak boleh lari-lari saat makan. Jadi makannya yaitu sambil duduk. Yang kelima, ketika makan kalian tidak boleh terlalu kenyang. Jadi makan secukupnya. Kenapa? Karena kalau makan terlalu kenyang ketika nanti proses pembelajaran itu bisa membuat kalian mengantuk. Jadi kalau sudah mengantuk maka semangatnya akan berkurang. Jadi sunahnya adab makan yang dicontohkan Rasulullah yaitu makan secukupnya. Kemudian makan tidak boleh berbicara. Kenapa? Karena bisa tersedak ketika kalian makan dan itu bisa membuat kesehatan kalian terganggu. Nah, itu di pembelajaran tematik Pekan 2 PPKN. Kemudian untuk di pembelajaran bahasa Indonesia Pekan 2 yaitu bagaimana sih cara membaca buku yang tepat. Nah, kalian kemarin sudah diajarkan posisi untuk membaca buku yang tepat itu gimana? Yaitu yang pertama harus memperhatikan jarak mata, tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Untuk posisi duduknya juga tidak boleh membungkuk, harus tegak. Membacanya juga harus di tempat yang terang, tidak boleh terlalu gelap, juga tidak boleh terlalu terang, jadi cukup terang. Untuk materi SPDP, kalian kemarin sudah diajak untuk menari, untuk berkeringat ya. Ada yang masih ingat gak ya? Kepala, pundak, lutut kaki. Mulai dari nada yang pelan sampai nada yang cepat. Nah, itu semuanya untuk mengenal anggota tubuh kalian melalui tari. Mana sih kepala, mana sih pundak, lutut, dan kaki. Pasti semuanya bisa dan hafal. Nah, itu materi tematik Pekan 2 kemarin. Sekarang Pekan 3 kita belajar apa sih Ustazah? Oke, let's go. Nah, di sini Ustazah biasanya kalau Zoom itu menanyakan gimana sih kabarnya anak soleh-solehah hari ini? Karena kita pembelajarannya melalui video, jadi kalian cukup memberikan stem di sini. Gimana Ustazah caranya? Kok ada kotak-kotak seperti ini? Nah, kotak-kotak di sini tujuannya Ustazah biar kalian belajar rapi ya. Bukan berarti tidak boleh coret-coret, boleh kok. Ustazah TV memperbolehkan kalau coret-coret, namun tetap ada di area sini kotak seperti ini. Ustazah harap kalian semuanya kabarnya lagi senang, bahagia ya, tidak ada yang sedih ataupun kesal. Nah, Ustazah di sini kok ada stem lope-lope atau love ini gimana caranya kalau di PowerPoint? Baik, Ustazah jelaskan sedikit. Caranya adalah
adalah kalian bisa pakai insert kemudian shape. Di sini shape itu banyak sekali loh bentuk-bentuknya, ada bintang, ada lope-lope yang Ustazah pakai. Ustazah coba ya, satu, Ustazah lagi senang. Nah, Ustazah taruh di sini. Bisa juga loh diganti warnanya. Nah, warnanya diganti-ganti itu bisa. Baik, kalau seperti itu bisa dicoba di rumah ya. Untuk langsung dicoba stemnya bisa melalui Zoom pekan depan, pekan 4. Karena sudah tidak ada libur lagi dan pembelajarannya berlangsung seperti biasanya. Ustazah lanjutkan. Kemudian di sini ada spiritual paradigm. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu sudah ada di Al-Quran ya, sudah dijelaskan sama Allah di Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri ya. Nah, jadi Allah itu suka orang yang bersih Kak, orang yang wangi, orang yang rapi ya, dan orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau habis melakukan kesalahan atau melakukan dosa, perbuatan tercela atau yang dilarang Allah, itu segeralah bertaubat dan beristighfar, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Kita belajar apa sih Ustazah? Nah, ini ya, ada sabun, ada pasta gigi. Pasti kalian sudah tahu kok kita belajar apa. Materi kita hari ini yaitu yang pertama di PPKN kita belajar merawat tubuh. Di bahasa Indonesia sikap tubuh saat menulis. Kalau minggu kemarin kita belajarnya saat membaca. Kalau pekan ini kita belajarnya saat menulis. Yang ketiga karya seni 2 dan 3 dimensi. Nah, ini ya gambar-gambarnya. Oke. Yang pertama, cara merawat tubuh bisa kalian buka di handbook halaman 9 ya, handbook yang warnanya hijau putih. Nah, ini ada gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu nggak ya, gambar monster apa kuman atau bakteri ya? Ini adalah gambar semuanya benar sih, ini bisa dikatakan monster, ini juga bisa dikatakan kuman, ada bisa dikatakan juga bakteri. Nah Kak, bakteri atau kuman itu bisa loh ya berkembang biak. Misalkan aja ini ayahnya, ini ibunya, dan ini anaknya. Jadi bakteri atau kuman itu bisa berkembang biak di tubuh kalian jika tubuh kalian itu kotor ya, tidak bersih. Makanya Allah itu suka menyukai orang-orang yang bersih. Jadi tidak ada kuman atau bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Tahu nggak sih kenapa kita harus merawat tubuh? Nah, itu tadi salah satunya ya, biar kita terhindar dari kuman, tetap bersih, tetap sehat. Kemudian cara merawat tubuh tuh gimana sih Ustazah? Nah, ini ada Bu Dokter cantik. Siapa nih yang cita-citanya jadi dokter? Pasti banyak nih ya. Cara merawat tubuh itu ada 4 Kak. Yang pertama apa ya? Yang pertama adalah mandi. Nah, mandi ini biasanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu ketika pagi hari dan sore hari. Boleh nggak Ustazah mandinya 3 kali? Boleh. Misalkan habis olahraga kan berkeringat jadi gerah, kan cuaca Surabaya juga lagi panas ya, boleh itu mandi ya. Mandinya harus pakai sabun. Kenapa? Biar badan kita tidak bau, biar badan kita tidak gatal, tetap wangi dan sehat. Yang kedua yaitu menggosok gigi. Sama dengan mandi, menggosok gigi ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu ketika pagi hari dan sebelum tidur saat malam hari. Boleh nggak lebih dari 2? Boleh, misalkan ketika kalian makan yang manis atau lengket-lengket seperti martabak manis rasa coklat dan keju. Nah, itu kan bisa lengket di gigi kalian, tuh bisa nanti kalian menggosok gigi. Menggosok giginya harus pakai pasta gigi biar membuat nyaman di area dalam mulut kalian, biar baunya juga segar. Nah, menggosok gigi ini untuk apa sih Ustazah?
menggosok gigi ini fungsinya biar yang pertama gigi kalian tetap sehat, yang kedua gigi kalian tidak berlubang ya. Jika kalian giginya berlubang itu maka akan sakit. Lama kelamaan kalau gigi berlubang itu kan dimakan kuman. Kalau kumannya menang, kumannya lebih pintar, gigi kalian akan habis. Maka gigi kalian harus dicabut sama bu dokter. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalian harus rajin-rajin menggosok gigi. Yang ketiga, keramas. Nah, keramas ini itu dilakukan kapan Ustazah? Bisa dilakukan setiap hari, minimal juga bisa dilakukan seminggu 2 kali. Keramas ini harus menggunakan sampo ya, tujuannya agar rambut kita terbebas dari kuman. Ada loh hewan yang menghuni rambut ya, khusus menghuni rambut. Ada yang tahu nggak ya hewan apa? Hewannya itu namanya kutu. Kutu itu biasanya warnanya hitam dan itu rasanya nggak enak sekali ya. Itu rasanya bikin gatal di kepala kalian. Jadi kalau kalian tidak rajin untuk keramas menggunakan sampo, maka bisa jadi ketombenya juga akan muncul ya. Bisa jadi juga ada hewan yang menghuni rambut kalian. Nggak mau kan seperti itu. Jadi kalian harus rajin untuk melakukan keramas. Yang keempat yaitu memotong kuku, mencuci tangan dan kaki. Nah, sekarang lagi musimnya wabah corona. Kalau bisa kemanapun, habis dari manapun, habis memegang apapun, mencuci tangan dan kaki memakai sabun dan air yang mengalir, karena kuman yang menempel di area tangan atau tubuh kita kalau hanya menggunakan air itu tidak 99% atau 100% mati ya. Kalau memakai sabun insya Allah kuman itu akan mati. Nah, selain mencuci tangan dan kaki, ada memotong kuku. Kuku di sini juga bisa menimbulkan kuman. Kuku yang panjang itu juga tidak baik, bisa menjadi sarang kuman atau bakteri ya. Nah, Rasulullah juga itu mensunahkan kita memotong kuku setiap hari apa ya? Ada yang tahu? Yaitu setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat bisa kalian potong kuku kalian yang panjang. Oke, ada 4 cara merawat tubuh ya: mandi, menggosok gigi, keramas, dan memotong kuku beserta mencuci tangan dan kaki. Baik, di sini Ustazah mempunyai video atau cerita animasi tentang merawat tubuh. Nah, merawat tubuh. Nah, ceritanya ini seru sekali loh, Kak. Ya, di sini banyak sekali aktor-aktor yang bermain, yaitu ada si Edo dan lain sebagainya ya. Tetapi videonya tidak bisa diputar di PowerPoint ini. Nanti alamat YouTube-nya Ustazah share di grup karena durasi videonya itu 8 menit. Tapi jangan itu ya, bingung ya, karena 8 menit itu tidak akan kerasa karena ceritanya itu sangat menarik. Nah, selain di handbook, kalian nanti bisa juga belajar di buku tematik tema 1 di halaman 76 sampai 78 dan 93 sampai 96. Kalian bisa baca-baca juga di situ sebagai sumber belajar tambahan kalian. Nah, Ustazah putarkan sedikit ya videonya ya.
Hahaha, kami adalah kuman. Tolong, tolong. Ini di mana? Tolong, tolong. Baik, sudah sedikit saja biar kalian penasaran dan melihat videonya ya. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan handbook halaman 10 dan 11 ya. Di situ ada ayo berlatih. Kalian disuruh untuk menarik garis gigi itu, misalkan nomor 1 gambar gigi. Berarti cara merawatnya dengan apa? Yaitu dengan pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian ada nomor 5 untuk mengisi jawaban isian ya. Dan yang paling terakhir yaitu ada kegiatan, misalkan kalau habis makan cara merawat anggota tubuhnya seperti apa, kalian harus menggosok gigi. Untuk nilainya, untuk yang di halaman 10, jika benar semua kalian kasih nilai 100, jika salah satu yaitu dikasih nilai 90. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk yang bawah, jika benar semua juga diberikan nilai 100 ya. Baik, silakan mengerjakan ya. Ustazah next langsung. Untuk yang materi kedua, yaitu bagaimana ya sikap kita menulis yang benar. Yang pertama yaitu kalian harus duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Kenapa? Karena jika membungkuk nanti posisi tulang kalian akan berubah dan itu nanti akan terbawa sampai kalian dewasa. Jadi postur tubuh kalian jika dilihat itu akan kurang nyaman. Jadi tidak bisa tegak ya. Jadi membungkuk. Nah, dibiasakan untuk menulis dan membaca itu duduk yang tegak dengan posisi yang benar. Kemudian yang kedua yaitu penataan kursi senyaman mungkin. Jadi misalkan kursinya sandarannya yang kurang enak, jadi kalian mencari kursi yang sandarannya memang bisa bikin punggung kalian nyaman, atau bantalan duduknya yang bisa bikin nyaman. Jadi jauhkan dari misalkan ada paku atau yang lainnya di kursi kalian. Nah, itu kalian hindari. Cari kursi senyaman mungkin, minta tolong ayah dan bunda ya. Kemudian yang ketiga yaitu kaki menyentuh lantai dengan duduk yang benar dan sehat. Kakinya lurus ke bawah menyentuh lantai. Nanti Ustazah beri gambarnya ya. Jadi tidak boleh kakinya misalkan diangkat satu atau ditekuk ke atas. Nah, itu juga akan mempengaruhi peredaran darah pada organ fungsi tubuh kalian. Jadi kalian harus memposisikan kaki kalian dengan benar. Yang keempat, mengatur jarak mata saat menulis. Jadi jarak matanya itu tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Biasanya kalau membungkuk pasti itu matanya akan terlalu dekat. Nah, kalau menulis terlalu dekat itu juga tidak baik ya, Kak. Yang kelima, memegang alat tulis dengan benar. Nah, alat tulis dengan benar itu bisa kalian lihat di handbook halaman, dan bisa kalian lihat di handbook halaman 33. Di bawah itu di ayo berlatih ada 2 gambar ya. Itu memegang pensil dengan benar. Yang kedua, gambar yang backgroundnya kuning itu cara memegang pensil yang benar ya, gambar yang kedua. Nah, ini apa ya? Pahlawan apa ini ya? Ada yang tahu? Kemudian sikap mana yang benar saat menulis? Nah, Ustazah punya 2 gambar. Coba kalian tebak. Gambar mana ya yang benar sikap menulisnya? Gambar 1 apa 2 ya? Nah, di sini Ustazah ingin menjelaskan tadi yang pertama tidak boleh membungkuk. Nah, ini posisi membungkuk ya, Kak. Ya, kepalanya juga tidak sejajar, terlalu menunduk, jadi jarak matanya terlalu dekat. Posisi untuk memegang pensilnya juga terlalu ke bawah ini ya. Nah, ini kakinya kalau tidak salah itu diangkat 1.
Terus pemilihan kursinya itu tidak ada sandarannya, jadi bikin kalian tidak nyaman. Yang kedua di sini itu posisi punggungnya tegak ya. Posisi jarak matanya juga sejajar, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Di sini kursinya juga sudah ada sandarannya, kakinya menyentuh lantai ya. Nah, kira-kira sudah tahu nggak ya mana yang benar? Coba kita lihat. Ya, gambar nomor 1 itu posisi yang salah saat menulis. Gambar yang kedua adalah posisi yang benar saat menulis. Gambar di sini juga bisa kalian lihat di buku tematik ya. Oke, kemudian silakan di buku handbook halaman 34 di Ayo Berlatih itu ada gambar dengan posisi menulis yang benar. Coba sekarang semuanya kalian lakukan di rumah, posisikan badan kalian menulis yang benar. Kalau sudah memposisikan badan kalian dengan benar, coba kalian beri gambar bintang. Yang pertama, aku bisa duduk tegak saat menulis. Kasih bintang ya. Nah, ini ya, kasih bintang di area sini. Yang kedua, aku belum bisa memegang pensil dengan baik. Nah, di sini ada gambar pensil. Jika belum bisa memegang pensil dengan baik, bisa kalian lihat di handbook halaman 33. Yang ketiga, aku selalu menulis di tempat yang cahayanya cukup terang. Nah, di sini nanti bisa kalian gambar sedikit ada lampu, terus kalian kasih bintang. Jadi penerangan di rumah kalian itu tidak boleh terlalu gelap, juga tidak boleh terlalu terang. Jadi yang cukup terang saja. Yang keempat, aku belum bisa meletakkan buku dengan benar saat menulis. Nah, ini adalah posisi peletakan buku atau kertas yang benar saat menulis. Oke, silakan boleh langsung diberi bintang ya. Yang belum bisa menggambar bintang boleh minta tolong ayah atau bunda ya. Baik, itu 35 dan 36. Mohon maaf, salah, 35 dan 36. Nah, ini ya. Yang pertama 35 itu pilihan ganda, yang 36 itu pertanyaannya ada di bawah, jadi dia kayak teka-teki. Nomor 1 misalkan Ustazah kasih contoh, menurun pertanyaannya. Bagian tubuh yang harus dijaga kebersihannya agar tidak menjadi sarang kutu. Nah, sarang kutu ada yang tahu nggak ya hewan kutu? Biasanya di mana? Coba kita lihat nomor 1 ada berapa kotak menurun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak yang menurun ya. Sambil kalian lihat buku handbooknya ya. Coba kita isi rambut, apakah benar? R-A-M-B-U-T. Nah, jawabannya adalah rambut. Begitu ya. Begitu juga pertanyaan yang mendatar. Baik, silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya yaitu karya 2 dan 3 dimensi. Apa itu karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi? Bisa kalian buka di handbook kalian halaman 51. Nah, apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? 2 dimensi yaitu karya seni rupa dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya yaitu gambar dan lukisan. Jadi karya 2 dimensi ini tidak mempunyai tebal Kak ya, hanya panjang dan lebar. Contohnya gambar dan lukisan. Sedangkan karya 3 dimensi adalah karya seni rupa dimensi yang memiliki lebar dan tinggi. Contohnya yaitu boneka dan kerajinan. Biasanya memiliki tebal ya, kayak boneka ini ada sisi ke belakang, jadi mempunyai tebal. Ini ya celengan ya, celengan buatan sendiri, biasanya terbuat dari kaleng. Nah, ini bola atau lampu tidur yang terbuat dari benang.
Bisa ya membedakan mana 2 dimensi dan 3 dimensi? Ustazah, kalau mainan helikopterku itu berarti 2 dimensi apa 3 dimensi ya kalau aku bikin dari kardus? Nah, kalau helikopter itu kan punya tebal, punya tinggi, dan punya lebar. Nah, itu adalah karya 3 dimensi. Kalau misalkan aku menggambar di kertas HVS, gambarnya ayah dan bunda, itu karya 2 dimensi apa 3 dimensi ya? Kalau menggambar di kertas, mewarnai juga, itu adalah karya 2 dimensi karena tidak mempunyai tebal, hanya mempunyai lebar ya. Hanya mempunyai panjang dan lebar. Oke, next. Nah, selanjutnya langsung saja kalian kerjakan handbooknya halaman 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 saja. Kalau benar semua kalian nilai 100. Di situ pilihan ganda ya, silakan melingkari huruf A atau B atau C yang benar. Seperti itu, Kak. Nah, baik, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Jadi kita hari ini belajar apa aja ya? Yang pertama tadi cara merawat tubuh. Yang kedua yaitu posisi atau sikap kita saat menulis dengan benar. Yang ketiga yaitu mengenal karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, semoga hari ini meskipun kita pembelajarannya melalui video pembelajaran, semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Jika ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan di ustazah yang ada di kelas ya. Nanti kita review lagi di pertemuan pekan 4 ya, minggu depan menggunakan Zoom karena memang sudah masuk seperti biasanya. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat di rumah, tetap jaga protokol kalian di rumah ya, tetap semangat belajarnya di rumah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.